Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, apa kabar Jogja? Saya begitu kaget sekali tadi begitu masuk ruangan ini, saya tanya dengan Pak Iwan, berapa orang Pak Iwan? 600. Wah, luar biasa. Ya, jadi hari ini sebenarnya saya masuk ke sarangnya para jenderal Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh MC tadi. Nah, sebenarnya saya yang belajar dari Anda Bapak Ibu. Ya, Anda mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat sekali, ya sudah melegenda di bisnis ini. Ya, itu patut Anda mengikuti mereka dengan sangat-sangat serius sekali. Nah, terus terang kami ya di Medan, di Aceh itu sangat mengharapkan kedatangan daripada Apen-Apen Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu benar-benar ya memanfaatkan Apen-Apen Bapak Ibu? Ya sudah jenderal loh. Ya, di sana itu bronzanya langka. Ya, di sini mungkin saking banyaknya kali ya. Oke. Nah, jadi perkenalkan nama saya Arman. Jadi latar belakang saya ya sudah katakan seperti tadi. Saya mempunyai tadinya saya itu konvensional Bapak Ibu, ya konvensional. Tapi heran ya ketika saya konvensional tuh banyak saya lakukan. Saya pernah main kebun, main kayu, main tambak karena saya pikir orang-orang yang berbisnis seperti itu cepat kayanya gitu. Ya, main tambak tuh tiba-tiba kaya gitu, ya kan? Tapi saya lupa, ya banyak juga orang yang juga miskin tiba-tiba gara-gara main tambak itu gitu. Ya. Jadi saya lupa miskinnya, yang saya ingatkan hanya yang penting kayanya, tapi banyak yang miskin gara-gara itu. Nah akhirnya bangkrut Bapak Ibu, tidak ada yang jadi bisnis saya. Jadi sebentar 2 bulan, 3 bulan, habis lagi, bangun lagi, jadi lagi, habis lagi. Nah saya heran kenapa seperti itu. Nah ternyata Bapak Ibu ya, ternyata setelah berada di bisnis ini, barulah saya tahu bisnis-bisnis yang saya lakukan dulu itu nggak ada sistemnya ternyata. Itu yang membuat dia hancur, bangun lagi, hancur lagi Bapak Ibu. Modalnya nggak ampun-ampun Bapak Ibu. Ya kami pernah, ya menurut saya cukup besar waktu itu. Ya, saya pernah terakhir itu bisnis saya main kayu Bapak Ibu. Itu tahun 98 99. Ya tahun 99. Nah di situ kami berkumpul beberapa orang, puluh orang tuh modalnya sampai 5 eman gitu. Itu hilang gitu aja Bapak Ibu. Ya, tetapi pun itu kami lakukan. Nah, bagaimana dengan bisnis ini yang cuma 2 juta rupiah tidak dilakukan? Bodoh sekali menurut saya. Ya, bodoh sekali, hilang miliaran kami lakukan gitu. Nah plus waktu itu tidak ada teman saya, mitra bisnis saya yang berani menjamin tingkat keberhasilannya sampai berapa persen. Ya, nggak ada jaminan, tergantung kalau kita memang kondisinya alam waktu saya buat kebun gitu ya, tergantung alamnya. Ya, tapi kalau di bisnis ini luar biasa nggak? 2 tahun dijamin Bapak Ibu. Ya, 2 juta, 2 tahun dijamin sukses. Kenapa tidak dilakukan? Bodoh sekali. Miliaran nggak ada jaminan mau dilakukan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi saya sebenarnya mohon maaf saya tidak berani mengajari Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu punya apa-apa yang hebat sekali. Ya, saya hanya sharing saja hari ini. Sharing pengalaman saya mungkin nanti ada manfaatnya ya seperti itu. Nah, sebenarnya kita sudah semua tahu bahwasannya kita membangun aset kan seperti itu kan? Kita bangun aset. Nah, saya pikir saya dulu bangun aset, rupanya enggak. Ya, ternyata di bisnis ini benar-benar membangun sebuah aset. Nah, di grup saya Bapak Ibu, banyak orang yang mengaku bisnisnya besar. Ya, asal wah dia merasa bisnisnya hebat sekali, besar sekali. Nah, jadi tetapi mereka lupa, ya besar itu belum tentu aset, kan gitu. Nah, jadi kalau gitu apa takarannya? Takaran bahwasannya bisnis Anda itu benar-benar menjadi aset. Ya, ternyata setelah saya pelajari bisnis ternyata ukuran aset di bisnis ini adalah seberapa banyak Anda membawa orang ke IM ini. Rupanya itu. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Dia bisa berjalan terus. Kita sudah tahu bahwasanya bisnis kita bisa berjalan terus sampai kita bisa passive income. Itu kan karena banyak orang yang melakukan bisnis ini, benar nggak? Ya, karena banyak orang presentasi, karena banyak orang yang melakukan follow up dan sebagainya. Nah, kapan grup kita hancur? Ketika sudah tidak ada lagi yang presentasi, hilanglah grup itu. Nah, makanya Bapak Ibu, ya promosikan mati-matian pertemuan IM ini. Ya, kita sudah tahu hitungannya. Ya, kalau ada berapa orang, 100 orang, Anda masing-masing bawa 100 orang ke IM kali 15 kali presentasi, ya kan? Nah, itu ada 1.500 kali presentasi kan sudah biasa hitungan seperti itu. 15 kali presentasi sama dengan berarti ada 1 bulan 300 orang yang mendengar presentasi Anda. Ya, nah kalau masing-masing join 1 juta aja udah 300 juta kan gitu kan? Nah itu karena apa? Karena ada yang presentasi. Nah jadi tetapi saya heran juga di grup saya itu kok banyak juga orang yang susah sekali untuk melakukan presentasi.
Ya, saya berpikir ini kenapa kok mereka tidak mau melakukan presentasi? Ya, padahal memang itulah tugas kita kan? Kita memang sudah tahu, memang itulah yang kita kerjakan, ya presentasi. Tadinya semangat sekali, ada orang yang semangat sekali melakukan presentasi, tiba-tiba nggak presentasi lagi. Ya tadinya ada orang yang menggebu-gebu menjalankan BISIN, tiba-tiba kenapa kok udah nggak mau lagi? Ternyata setelah saya menselidiki, ya mencoba mempelajari kenapa, ternyata orang-orang yang sudah tidak mau melakukan BISIN lagi, itu sudah hilang keyakinannya tentang BISIN ini. Sudah mulai hilang. Nah, bukan karena mereka takut presentasi, bukan karena mereka nggak berani presentasi, bukan. Tapi keyakinannya di bisnis ini sudah mulai hilang. Ya, benar nggak kira-kira? Ya, kalau kita sudah hilang keyakinan kita, jangankan presentasi, ketemu brosur Tiansi di jalan aja mungkin belok gini jalannya. Udah males gitu. Nah, sebenarnya presentasi itu kan ya kita tahu lah presentasi itu udah mudah sekali. Ya masalahnya keyakinannya aja. Nah, nggak sulit lah presentasi. Di sini pasti banyak sekali orang sudah melakukan presentasi. Nah, ini ada pengalaman Bapak. Ini cukup lucu menurut saya. Ya, bukan masalah presentasinya, tetapi apakah Anda benar-benar antusias, semangat sekali ketika Anda presentasi. Crossland saya di Medan itu di presentasi di tanah Bapak Ibu. Jadi karena teman main, ya kan, jadi bangun tidur baru join dia, bangun tidur jumpa teman, sini saya mau presentasi. Di presentasi di tanah. Kalau bintang 3, join bintang 3, 485. Di sini ada yang di presentasi di tanah? Enggak ada kan? Di Medan ada Bapak Ibu presentasi di tanah. Ya itu konyol sekali. Jadi di presentasi di tanah, yang lucunya lagi kalau salah tuh diusap gini kan. Seperti itu, ya. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu. Luar biasanya sekarang yang mempresentasi dan yang dipresentasi, dua-duanya bintang 8 sekarang. Ya. Jadi masalahnya kan bukan presentasinya kan, masalahnya ya lakukan aja gitu. Ya, kita mau masuk ke bisnis ini, mau join di bisnis ini karena kita memang mau join, benar nggak? Ya kan, karena memang kita mau join, bukan karena terkagum-kagum melihat presenternya, bukan. Karena memang kita memang mau join gitu. Nah, di seluruh Indonesia ini ada 20% penduduk Indonesia yang mau join, benar nggak? Cuma Anda harus obok-obok itu entah di mana-mana, ya, supaya ketemu yang 20% itu, ya kan? Nah, jadi menyambung yang tadi bosannya, kenapa? Ya, ada sebuah siklus Bapak Ibu, sebuah siklus kenapa orang kok tiba-tiba nggak mau lagi jalankan bisnis ini, ya. Jadi kalau cerita potensi, sebenarnya kita semua berpotensi untuk berhasil. Ya, semua kita potensi, dari dasarnya saja, dari dasar kitanya itu kita memang potensi, kita mengalahkan ribuan sel sperma ya, kita sudah tahu lah. Jadi kita yang berhasil menembus sel ovum kan seperti itu. Berarti kodratnya kita pemenang. Ya, kita berpotensi, itu kodrat kita. Nah, begitu lahir, kenapa jadi pecundang? Ya. Nah, itu masalahnya kembali nanti ke sikap Bapak Ibu. Nah, tetapi ada sebuah siklus. Jadi ternyata ya, orang-orang yang tadinya jalan tiba-tiba nggak jalan, nggak mau lagi segala macam, itu masalahnya adalah keyakinannya Bapak Ibu, ya. Keyakinan. Ini sumbernya. Keyakinannya sudah hilang. Itu yang saya dapati dari pengalaman-pengalaman downline saya. Dia udah nggak percaya lagi gitu, udah nggak mau lagi, ya. Nah, kalau keyakinannya ini, dari keyakinan ini akan melahirkan yang namanya potensi. Nah, dari potensi ini itu akan lahir yang namanya tindakan Bapak Ibu. Dari tindakan ini akan lahir namanya hasil. Dari hasil ini keyakinannya muncul lagi. Nah, inilah siklusnya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kalau kita sudah yakin jalankan bisnis ini, sudah yakin sekali, maka kita lantas potensinya keluar. Yang tadinya nggak berani presentasi, nggak berani ketemu dengan orang, potensinya meningkat. Benar nggak? Ya, jadi berani ketemu di presentasi. Nah, berubah potensi menjadi tindakan, berani melangkah, ngetuk rumahnya di presentasi, itu tindakan. Nah, setelah itu apa? Setelah tindakan, mungkin join di presentasi. Kan ada hasil, ya kan? Ada hasil. Kalau sudah hasilnya nyata, ya terasa hasilnya, keyakinan nambah lagi nggak? Nambah, keyakinannya bertambah, potensinya nambah lagi. Ya kan? Nah, tindakannya berlipat-lipat. Yang tadinya presentasinya cuma misalnya 8 kali sudah jadi 15 kali. Kenapa? Keyakinannya sudah double-double. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya double. Keyakinan tambah lagi. Nah, kalau nggak percaya, tanya dengan pemimpin-pemimpin Bapak Ibu yang di depan sini. Ya, lebih yakin mana ketika mereka masih bintang 4 sama ketika mereka sudah di posisi sekarang ini. Ya kan? Pastilah lebih yakin sekarang. Tanya dengan Pak Iwan, ya.
Udah lebih yakin mana ketika dapat Mercy waktu masih bintang 3? Ya, jelas sekarang gitu. Semua kalau orang bilang Tiansi udah tutup pun, ditelepon Mr. Lee misalnya, ya entah siapa aku Mr. Lee, Tiansi udah tutup. Mereka nggak percaya lagi gitu. Ya kan? Tetapi kalau bintang 3 masih, nggak usah jalan, itu nggak bener itu bisnisnya. Udah langsung buyar konsentrasinya, hilang keyakinannya. Ya, kenapa? Hasilnya belum ada. Nah makanya cari keyakinan itu. Ya, ini contoh pengalaman saya. Saya menjalankan bisnis ini di Medan itu hampir hilang keyakinan saya, Bapak Ibu. Ya, banyak hal yang merubah orang sehingga keyakinan itu pudar, keyakinan itu hilang. Banyak hal yang bisa membuat seperti itu. Mungkin karena masalah-masalah, tantangan-tantangan, hambatan-hambatan yang kita hadapi di bisnis ini, sehingga kita buyar keyakinannya. Nah, saya sedikit membagi pengalaman kepada Bapak Ibu ya tentang keyakinan ini. Waktu itu saya mempunyai beberapa orang bintang 7, Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu gitu kan. Nah, ini punya banyak masalah sekali, bermasalah sekali. Nah, waktu itu satu bintang 7 saya itu gara-gara cross landing pindah ke jaringan orang lain. Pindah ya ke jaringan orang lain. Ini grup saya yang di Aceh, ya kan? Nah, kemudian selain itu, stokis di sana melarikan uang. Jadi tidak di-closingin. Bayangkan hilang kepercayaan, itu satu kaki di situ. Di Medan, upline kami itu masuk ke multi level lain. Jadi mempengaruhi downline-nya supaya ngikut ke dia. Ya kan? Nah, hilang ada 2 orang bintang 7 bertumpuk di situ. Hilang, Bapak Ibu. Satu lagi, ya, yang satu kaki lagi, ini ada downline saya yang mau jadi Superman. Gak peduli upline, dia mau jalankan dengan kepalanya sendiri. Ya, jadi sulit. Jadi kita sulit sekali di situ. Akhirnya 3-3 ini saya benar-benar frustasi sekali waktu itu. Ya kan? Nah, keyakinan saya udah nggak mau lagi jalankan bisnis ini. Mungkin orang setuju lah dengan seperti itu, dengan keadaan seperti itu. Saya pikir kalau saya keluar dari bisnis ini, saya pikir nggak menjalankan lagi. Mungkin sebagian orang setuju ya dengan keadaan seperti itu. Ya, yang saya pikirkan udahlah ngapain lagi saya jalankan bisnis ini, ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika itu? Ya, ketika itu saya mulai udah berpikir untuk tidak mau lagi menjalankan bisnis ini. Upline saya Pak Adi Gunawan juga seperti itu. Kaki dia bintang 7 juga hilang juga di bawah upline kami yang pindah ke multi level lain itu. Jadinya apa yang dilakukan? Ya, untuk merubah keyakinan ini lagi, menambah keyakinan ini lagi, tentunya cari informasi, Bapak Ibu. Cari informasi. Caranya bagaimana? Ya, kami sudah nggak tahu lagi gampang karena memang benar-benar upline kami itu tidak menghubungkan kami ke upline kami yang berada di pusat gitu, yang dia berada di waktu itu Pak Purno di Tangerang. Putus hubungannya. Jadi kami tidak tahu upline kami siapa gitu. Nah, akhirnya syukurnya ketika di Malaysia saya ketemu dengan Pak Purno dan saya tahu itu upline saya. Nah, maka kami telepon, ya kan? Kami telepon, Pak, gimana Bapak di jalur kami kan? Ya seperti ini gimana? Katanya Tiansi seperti ini. Sudah hancur, nggak ini lagi. Ya, itu Mr. Lee masuk penjara lah segala macam. Itu isunya, iya seperti itu. Ditunjukin fotonya, ditunjukin. Nah, itu perusahaan liar. Yang melakukan itu adalah upline kami sendiri. Itu perusahaan liar dia bilang. Ya, ini fotonya. Itu pabriknya nggak ada, itu cuma gudang. Inilah kenyataannya. Ini baru dari Cina ini. Yang memoto gudang ini. Itu tadinya sebenarnya cuma AC. Cuma di Blawab itu diganti jadi Tiansi tulisannya. Seolah-olah itu perusahaan Tiansi. Bayangkan seperti itu kami lakukan. Ya, akhirnya keyakinan kita hilang kan? Gimana ini? Ya, dan setiap hari untuk dibujuk ya, saya dibujuk oleh upline kami tersebut. Ya, tiap hari di follow up supaya saya segera masuk ke bisnisnya dia. Ya kan? Dan saya nggak bisa menghindar. Saya nggak bisa menghindar, Bapak Ibu. Kenapa? Memang upline kami ini luar biasa getolnya. Tapi jangan ditiru pindahnya. Getolnya perlu kita tiru. Ya. Kalau ditelepon, Mas Arman di mana? Di rumah. Nggak peduli mau jam 3 pagi, mau jam 4 pagi, dia datang gitu. Ngetok rumah saya. Saya nggak bisa bohong. Kalau saya bohong, saya di luar. Iya, di luar di mana? Gimana coba? Ya kan? Tepat saya bilang kan, di A. Di suatu tempat misalnya. Iya, saya akan datang ke sana ya. Nggak peduli waktunya kapan. Jadi setiap hari sampai-sampai saya menghindar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya takut juga. Saya masih bimbang, masih ragu yang mana yang benar gitu. Nah, akhirnya kalau orang dalam keadaan keraguan, siapa yang follow up-nya lebih kuat, saya akan ikut ke situ kan. Nah, akhirnya saya menghindar pergi ke Aceh, Bapak Ibu. Nah, saya udah berani kalau ke Aceh, kalau ditelepon, Pak Arman kemana? Ya, di Aceh. Nggak mungkin jam 3 malam dia ke Aceh. Ya kan? Jadi saya menghindar gitu loh. Ya. Saya menghindar. Ya udah, saya 3 hari nggak ngapa-ngapain. Saya menenangkan pikiran saya, ya saya hanya dengan calon istri saya waktu itu.
Jadi saya hanya menenangkan diri saya, berpikir untuk tenang, ya, supaya saya tidak salah bertindak, ya. Untungnya Pak Adi Gunawan dan saya itu langsung menelpon Pak Purno. Kemudian sampai Pak Purno sendiri, alah Pak Purno, jangan bohongi kami lah. Anda kan cuma memanfaatkan kami saja. Sampai kami gituin. Nanti Anda sama aja dengan apel mereka yang lain. Ya, sampai Pak Purno sendiri waktu itu sampai tidak yakin, ya, bahwa dia itu masih punya grup di Medan gitu. Itu sudah pasrah dia. Soalnya guncangannya luar biasa. Nah, dia itu kemudian kami terhubungan lagi dengan Pak Luis, ya kan, untuk memberikan keyakinan. Dan singkat cerita, apa yang dikatakan Pak Luis? Seandainya isu-isu benar, Tiansi bakal tutup, ya, maka saya adalah orang yang terakhir keluar dari Tiansi. Luar biasa nggak? Luar biasa. Itu memberi keyakinan kami kembali, Bapak Ibu. Nah, jadi intinya apa? Jadi intinya adalah, kalau Anda mau menyebar keyakinan ke grup Anda, siapa dulu yang yakin? Kitanya, Bapak Ibu. Kitanya dulu yang yakin. Seandainya dulu Pak Luis memberi jawaban seperti ini, tunggu dulu ya, saya pikirkan beberapa hari ini. Kira-kira bubar semua nggak itu grupnya? Tapi dengan tegas Pak Luis mengatakan seperti itu. Akhirnya mulai kita bangun lagi Bapak Ibu. Dari nol, kurang lebih 1,5 tahun, itu kami memulai lagi dari awal. Yang tadinya bintang 7-nya udah jadi, udah hilang seperti itu. Ya, membangkitkan kepercayaan lagi di Aceh luar biasa sulitnya Bapak Ibu. Karena kasus penipuan lah segala macam. Nah, itu kadang-kadang membuat keyakinan kita bisa berubah seketika tidak mau lagi jalankan bisnis ini. Nah, jadi cari informasi. Nah, mungkin kalau di bisnis ini, ya, banyak downline kita kan yang seperti itu, ya. Kita sudah presentasi, sudah tadinya semangat. Bagaimana supaya mereka tetap yakin untuk menjalankan bisnis ini? Ya, kasih mereka informasi. Ya, kasih mereka informasi terus. Itulah gunanya ada pertemuan, ada VS, ya, ada pertemuan-pertemuan, ada VS, ada netpi, ada kaset, ada buku-buku dan majalah-majalah yang dikeluarkan oleh Unicorn untuk memberikan informasi. Ya, kalau Anda memutuskan informasi kepada downline Anda, mungkin dia berpikir, ya, dia akan berpikir, oh berarti Tiansi sudah nggak jalan lagi, karena dia nggak tahu. Ya, tapi kalau terus-terusan Anda kasih informasi, ya, setiap ada PS, Anda nggak bosan-bosannya, terus tawari dia PS, terus kasih informasi. Mungkin dia nggak mau hadir, ya, dia nggak hadir, tapi suatu saat ketika dia hadir, mungkin kliknya di situ, ya kan, ketika di PS yang dia hadirin, mungkin sekali bolehlah, ya, sudah setiap hari ditawarin, gak enak juga, ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, keyakinan ini penting sekali, ya. Intinya di sini, kalau sudah ini akan mengikuti. Ya, intinya di sini masalah potensi tindakan hasil itu mengikuti, ya. Nah, jadi hari ini saya ngomong keyakinan. Kenapa? Karena itu penting sekali. Kalau Bapak Ibu semua, kenapa mau presentasi 15 kali, 30 kali? Karena yakin bahwasanya Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang Bapak Ibu cita-citakan, benar kan? Ya, jadi di situ yang penting sekali. Saya memberikan contoh. Ya, hari ini saya sharing saja tentang sebuah keyakinan. Ya, ketika saya mulai merintis bisnis ini ke Aceh. Dalam keadaan tidak kondusif waktu itu. Ya, kita tahu kan ada masalah keamanan di sana. Jadi kalau kita masuk aja ke situ, diperiksain KTP, ya, itu semua tentara laras panjang semua naik meriksain kita seperti itu, ya. Jadi benar-benar tidak aman. Nah, tetapi saya kepingin sekali punya bisnis di Aceh karena saya tahu di situ waktu itu mungkin perasaan saya belum ada orang jalankan Tiansi. Jadi saya di Medan, saya pikir kalau saya yang pertama mungkin saya akan kembang sekali. Perasaan saya seperti itu dulu. Ingin sekali, ya, dan saya yakin sekali kalau suatu saat saya punya grup di sana. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa ke sana. Teman saya nggak ada di sana, dan saya tidak pernah ke sana. Saya terputus sampai di daerah paling-paling saya hanya Binjai Stabat, ya, itu kampungnya istrinya Pak Iwan Palu. Ya, mungkin sampai situ saja saya. Ya, di situ aja saya berhenti sudah, nggak pernah lagi melanjutkan ke sana. Ya, tapi saya terus berpikir, saya mempunyai keyakinan saya harus punya grup di sana. Tapi nggak tahu caranya gimana. Ya, teman nggak ada dan sebagainya. Nah, tapi entah kenapa Bapak Ibu, ya, entah kenapa, dan saya tahu di sana rusuh sekali. Ya, saya nggak tahu saya mulai dari mana. Akhirnya entah kenapa Bapak Ibu, tiba-tiba ada teman saya. Dia mau pesta adiknya, jadi dia mau mohon tenda minuman dari sebuah perusahaan cook seperti itu. Jadi datang sama yang direkturnya, kebetulan dia kenal. Jadi saya diajak, itu lagi presentasi, judulnya presentasi dia bukan presentasi resmi, tidak hanya ngobrol-ngobrol di rumahnya. Jadi di situ saya lihat ada manajer marketingnya mungkin, ya, di situ juga ada Intel. Rupanya mereka membahas bagaimana peluang pasar di Aceh untuk perusahaan cook mereka. Nah, jadi
kami duduk di sini, mereka di sana. Jadi saya nguping gitu, dengerin. Datang yang manajer marketingnya bilang, nggak mungkin Pak, di sana perang. Orang aja lari dari sana, masa kita masuk ke sana? Siapa yang mau beli? Ya kan? Nah, lagian di sana itu kegiatan ekonomi itu drastis menurun. Orang nggak punya uang lagi ya untuk beli yang seperti ini. Dia katakan seperti itu. Oke, kata yang mungkin direkturnya, saya nggak tahu itu jabatannya apa, tapi kayaknya dia yang paling tinggi lah di situ dari nada-nada pembicaraannya. Nah, dia panggil seorang mungkin itu Intel. Oke, Pak, silakan tentang keamanan di sana presentasikan di mana-mana saja yang perang. Dia bilang seperti itu. Jadi dibuka petanya, Pak. Ya, dibuka petanya. Perang itu di sini. Buset, ya kan? Nah, dia tanya sama direkturnya, yang tidak perang di mana? Oh, ada Pak, di mana? Di sini. Apa namanya? Langsa. Ya, Pak Iwan pernah ke sana ngisi PS. Ya, jadi saya jadi Langsa aman. Ya sudah, saya mulai dari Langsa, Bapak Ibu. Nah, sekarang ya, siapa yang menunjukkan jalan saya ke rumah direktur itu? Jawabannya siapa? Tuhan, Bapak Ibu. Maksud saya apa? Maksud saya menceritakan adalah, kalau Anda yakin sekali keajaiban datang, Bapak Ibu, bantuan datang, itu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Siapa coba? Saya mempunyai keyakinan, saya nggak tahu caranya. Saking yakinnya, Bapak Ibu, harus saya punya grup di sana. Bantuan datang. Ya, itu faktor X, kata Pak Luis. Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Anda kerja saja dengan yakin di sini. Nggak perlu tahu hasilnya seperti apa. Yang penting lakukan dengan yakin. Ya, maka bantuan datang, dan itu sudah berkali-kali Bapak Ibu saya alami. Ya, lakukan saja. Nah, saya teringat kata plan saya Pak Effendi, dia bilang, banyak orang itu gagal jalankan bisnis gara-gara apa? Atau terhambat bisnisnya menjalankan bisnis gara-gara apa? Gara-gara mereka sudah mulai mau menjadi Tuhan. Mereka lupa tugas mereka sebagai manusia. Ya, kerjakan tugas sebagai manusia. Jangan ikut campur dengan tugas Tuhan. Kalau seorang petani, tahu apa tugasnya sebagai petani? Dia tanam aja. Dia rawat, dia pupuk segala macam. Masalah tumbuh atau tidak, itu bukan pekerjaan dia. Itu pekerjaan Tuhan, benar nggak? Ya, benar kan? Nah, Anda juga demikian. Mau presentasi orang, join nggak ya? Join nggak ya? Itu bukan pekerjaan Anda. Ya, yang menggerakkan hati orang join itu Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan saja presentasi. Ya, banyak grup saya itu yang lucu juga saya pikir. Dia setelah presentasi orang malah stres, mikirin orang yang dipresentasi. Sampai rumah, join nggak ya? Tidur juga dibawa, join nggak ya? Dibalik pikirannya. Seharusnya yang stres itu yang dipresentasi, benar nggak? Yang stres presentasi, masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Harusnya seperti itu kan? Tugas kita presentasi, masa bodoh presentasi. Mau join mau enggak itu urusan dia yang mikirin, kan gitu seharusnya. Jadi ringan kita presentasi. Banyak orang presentasi menjadi beban, gara-gara apa? Ya itu tadi, karena menganggap presentasi beban. Ya, sehingga mereka tidak mau melakukan presentasi. Ringankan aja, itu masalah pikiran aja kan. Nah, biarkan mereka sendiri yang berpikir. Ya, kita kan sudah tahu semua dari ribuan kaset yang kita dengar, banyak buku, itu kita sudah tahu lah semua bahwasannya ada hukum Pareto 80-20. Ya kan? Bahwasannya siapapun yang kita presentasi itu 20%-nya akan join kan gitu kan? Nah, kita kan udah tahu semua. Saya heran juga kadang-kadang, saya kagum Bapak Ibu dengan pengemis. Ya, banyak pengemis. Di Aceh banyak pengemis Bapak Ibu. Ya, apalagi setelah tsunami. Itu di persimpangan jalan, ya mereka kan gini aja. Ya. Coba saya tanya, lebih banyak mana yang ngasih atau yang enggak? Yang enggak kan? Tapi mereka aja tahu hukum Pareto. Selagi dia masih kayak gini, pasti ada yang ngasih. Benar nggak? Dia pagi-pagi sudah dinas Bapak Ibu dengan keyakinan penuh, ya di simpang jalan, ya kan? Tangannya kayak gini, pakai kaleng, pakai batok, ya kan? Dia tahu hukum Pareto itu. Ribuan orang memang lebih banyak ngasih, tapi saya yakin pasti ada yang ngasih. Nah, Anda jangan kalah sama pengemis Bapak Ibu, ya kan? Ya, oke. Nah, jadi banyak hal lah yang untuk kita tentang keyakinan. Ya, saya hanya cerita keyakinan saja supaya Anda ringan jalankan bisnis ini. Yang penting yakin, nggak usah pikir macam-macam. Yang membuat orang berat jalankan bisnis, pikirannya macam-macam. Ya kan?
semua mau dipikirin gitu. Nggak sanggup Bapak Ibu. Nggak kuat kita mikirin semuanya. Ringankan saja beban Anda, pikiran Anda, jalankan misi dengan yakin. Ya. Nah, mau contoh yakinan lagi. Itu waktu itu saya kalau OPP ya di Langsa itu jam 4 sore. Habis asar. Ya, jadi habis asar, nanti kalau kita buatnya gantung, mereka bubar sholat gitu. Ya kan, jadi habis asar gitu. Nah, jadi setelah habis asar paling jamnya jam 4:30 jadinya. Ya, jadi OPP itu otomatis saya pulangnya pasti malam. Belum lagi nanti meeting segala macam seperti itu kan. Nah, pulang lagi. Nah, kadang-kadang kayak pulangnya itu baru bisa pulang itu jam 9 malam. Nah, itu kurang lebih 4 jaman lah balik ke Medan. Nah, jadi kira-kira jam berapa itu? Jam 1, jam 2 gitulah. Kami masih di tengah jalan Bapak Ibu. Nah, itu dengan kondisi ya, saya juga baru memperhatikan setelah dulu saya kayaknya nggak terlihat gitu. Di situ sawit, hutan gelap, ya nggak ada orang. Kenapa? Karena nggak ada yang mau ke sana. Bus itu nggak ada yang lewat sana. Jadi yang sepertinya di jalan tuh kami sendiri. Saya naik sepeda motor Bapak Ibu. Ya, karena sudah bangkrut semua, habis semuanya itu waktu bisnis kayu. Ya, jadi masih kredit lagi motornya. Ya, jadi kami pulang balik seperti itu. Tiap minggu saya datang. Ya, tiap minggu saya datang dengan kondisi seperti itu. Kadang hujan, kadang. Nah, jadi ini dia. Sekarang ketika saya lihat rute saya dulu gitu ya. Saya lihat, malah waktu sekarang saya naik mobil gitu lihatnya, aduh malah takut gitu. Waktu naik sepeda motor saya nggak takut gitu. Ya, jadi saya heran dulu. Sekarang saya nggak berani pulang malam, walaupun saya naik mobil. Dulu tengah malam saya nggak ada takutnya. Nah, jadi saya pikir kenapa ya? Rupanya waktu dulu itu saya fokus setengah mati. Ya, fokus jadi semua tuh nggak ada gitu. Ya, fokus setengah mati. Lihatnya kayak mana cepat sampai, gitu kan. Nah, sekarang sudah nggak agak nyaman lah ya, seperti itu kan. Nah, mulai nggak fokus lagi, ngelihat sini, hutan rupanya dulu yang kulewati. Di sini rupanya gunung semua nggak ada orang. Itu kalau nggak fokus Bapak Ibu. Ya, mulailah Anda lihat kiri kanan, itu yang membuat kita kadang-kadang terus, waduh, ngeri sekali. Ya, jadi kalau kita fokus ternyata memang benar. Ya, memang benar itu semua nggak ada, nggak terlihat semuanya. Yang kita lihat itu tujuan kita aja gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di tengah-tengah malam seperti itu kadang-kadang pernah sekali waktu itu bannya bocor. Ya, bannya bocor di tengah jalan. Teman saya ya, dolen saya itu sudah memutuskan, ya udah jelas sudah dijamin 100% tidak ada tukang tambal ban. Sudah pasti. Ya, jadi kita naik sambil lihat celingak-celinguk ya, bukan takut alam lain, bukan. Ya, kalau alam lain 1 ayat 2 ayat hilang, ya kan? Cuma ada kalau orang gimana? Kan gitu. Nah, jadi kebetulan ada pom bensin di situ, belok di situ. Nah, teman saya sudah memutuskan, oke, kita tidur sini aja. Dia langsung dengan enaknya seperti itu. Kita tidur sini aja, dia bilang. Nah, dia buka jaketnya, dia tidur. Saya tidak terima Bapak Ibu. Ya, nggak bisa. Saya harus keluar dari sini. Tapi saya kembali tidak tahu caranya. Ya, nggak tahu gitu. Tapi saya harus keluar kayak manapun saya harus keluar, nggak bisa. Karena banyak yang saya pikirkan. Itu motor kredit salah satunya. Ya, jadi kalau ada 5 orang yang macam-macam dengan kami, ya kira-kira kita menyerahkan nyawa atau sepeda motor. Ya, pasti sepeda motor kan. Nah, saya mau jalan pakai apa lagi? Rutenya 4 jam. Ya kan. Nah, jadi seperti itu, aduh nggak bisa, saya harus keluar, tapi saya nggak tahu caranya. Nah, saya mikir, musing, mondar-mandir, tiba-tiba Bapak Ibu, itu dalam keadaan jam 2:30 ya pagi, hujan gerimis, ya kan, ya seperti itu. Jarak ke Medan itu kurang lebih 2,5 jam lagi baru nyampe. Tiba-tiba datang pickup, ada kelapa lewat, ya kan. Saya mondar-mandir, dia bilang, ada apa Mas? Iya nih sepeda saya bocor. Terus dia pergi ke toilet, ya. Keluar dari toilet dia datang lagi. Oh bocor ya? Wah kebetulan Mas, saya yang bantu saya ngambil kelapa, ini nggak datang ini hari. Saya takut ke Medan. Ya udah gini aja, kelapa juga nggak penuh, naikin aja tuh sepeda motor naik ke atas pickup saya. Coba bayangin. Ya, naikin aja. Sekali lagi saya membuktikan Bapak Ibu, kalau kita yakin sekali dan kita harus benar-benar yakin, bantuan itu datang. Nggak tahu dari mana caranya. Ya, nggak tahu. Ya, nah jadi padahal kalau dipikir-pikir, dia nggak ngisi bensin, dia cuma ke toilet kencing. Kenapa mesti di situ? Ya, kalau dia di tengah jalan aja sebelum sampai toilet dia kencing kenapa rupanya? Ya kan? Tetapi itu siapa? Kerjaan siapa itu Bapak Ibu? Itu kerjaan Tuhan Bapak Ibu sekali lagi. Ya, itu kerjaan Tuhan. Ya,
Makanya keyakinan itu perlu. Ya, yakin saja. Gak usah mikir hasilnya. Ya, Anda fokus dengan target Anda yakin melakukannya. Berdoa Bapak Ibu. Ya, bantuan-bantuan akan datang. Ya, itu sudah saya alami. Ya, dan dialami juga oleh upline saya. Ya, mau fakta lagi tentang keyakinan? Ya kan? Nah, upline saya Pak Adi Gunawan. Waktu itu ketika perhitungan reward itu dia jauh sekali omsetnya. Ya, kebetulan Pak Adi Gunawan ini adik ipar saya. Nah, jadi jauh sekali. Ya, jauh sekali. Tapi dia nggak peduli gitu. Ini nggak mungkin nih gini. Nggak ada, dia bilang nggak mungkin. Penting dia ngotot aja ngerjarnya. Mungkin nggak mungkin dia kerjain aja. Ya, dia ngotot kerjain terus, kaki-kakinya dihidupkan semua, digitu-gituin ya. Nah, akhirnya diapain? Digenjot terus. Nah, tapi kaki-kaki yang dia genjot itu tidak membawa hasil apa-apa. Tidak seperti harapan. Tapi nggak peduli, kerjain lagi dengan keyakinan. Tiba-tiba sudah mau dekat perhitungan. Grup yang nggak dikerjai, yang sudah hilang, entah generasi keberapa, datang ke Medan. Pak, kami nyari upline Pak Adi Gunawan mana ya? Di sana sudah berkembang. Tidak pernah disentuh. Ya. Nah, akhirnya ya udah, gara-gara yang di situ, maka itu berkembang pesat sekali Bapak Ibu. Itu yang membuat dia menjadi dapat rewardnya. Ya. Ini nyata Bapak Ibu. Ya, jadi seandainya dulu saya bayangkan Pak Adi Gunawan terus menyerah, dia ya udahlah, kejauhan saya nggak mungkin. Ya, dia nggak ngotot, mungkin itu nggak ada. Mungkin dia kerja di sini. Itu investasi dia menunjukkan kerja dia dengan Tuhan. Itu investasi kerja dia. Itu Tuhan menilai. Cuma entah, itu kan suatu keajaiban. Ya kan, mungkin kalau tidak ngotot, walaupun di kaki-kaki itu tidak bawa hasil, tetapi kok hasilnya di sana. Itu sekali lagi kerjaan siapa? Ya, jadi banyak sekali hal seperti itu Bapak Ibu. Keyakinannya itu harus benar-benar kita jalankan misi dengan penuh keyakinan. Ya. Nah, maka karena yakin itulah potensi itu meningkat, tindakannya nambah, hasilnya nambah, keyakinan nambah lagi, ya. Jadi kemudian juga seperti ini. Banyak juga orang yang sudah bertindak, banyak kan? Sudah bertindak nih, sudah presentasi, ya, sudah segala macam. Ya. Sudah segala macam, sudah presentasi, wah luar biasa, sudah follow up segala macam. Tapi kok nggak berhasil? Ada nggak seperti itu? Sudah merasa melakukan, sudah tindakannya sudah luar biasa, tapi kok nggak ada hasilnya? Ya, nah mungkin saja Bapak Ibu, yakin sih yakin, potensinya keluar, tindakannya sudah hebat. Nah masalahnya tindakannya benar atau salah, ya kan? Presentasi nggak follow up, ada hasil nggak kira-kira? Ya kan? Seperti itu. Follow up, enggak dibawa ke pertemuan. Ya kan? Itu kan tindakan yang salah. Nah jadi hati-hati juga. Saya kan sudah bertindak, mana buktinya? Ya hati-hati, Anda harus bertindak yang benar. Ya. Nah jadi tindakan yang benar itu apa? Ya sudah pastilah kita tahu. Tindakan yang benar itu ya 7 langkah itu. Itulah tindakan yang benar. Banyak orang sepele dengan 7 langkah. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya 7 langkah ini adalah kristalisasi dari semua bisnis Bapak Ibu. Bukan hanya di bisnis ini. Anda mau usaha apapun, butuh daftar nama enggak? Butuh. Ya kan? Butuh daftar nama. Untuk apa? Untuk mempresentasikan usaha Anda. Ya kan? Untuk menjual produk Anda. Butuh relasi. Nah kemudian, Anda perlu nggak membuat janji dengan orang? Pasti punya. Anda harus untuk mempresentasikan sesuatu, Anda pasti berjanji dengan orang yang Anda tuju kan gitu. Nah, perlu nggak pengusaha-pengusaha pertemuan? Perlu. Mereka punya asosiasi yang berkala bertemu gitu. Untuk saling berbagi kan. Jadi itu yang mereka lakukan. Mereka punya alat bantu. Ya jelas punya alat bantu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah jadi cuma bedanya apa? Bedanya kalau kita menjalankan bisnis dengan 7 langkah kita, itu sangat mudah, terlalu sederhana. Dibandingkan apa yang mereka lakukan. Terlalu sulit Bapak Ibu. Ya, kalau di bisnis ini bukan mudah ya. Ya dibilang mudah. Kalau mudah juga yang bintang 8 juga sedikit, ya. Tapi harusnya kan semua bintang 8 gitu kan. Kalau cepat semua bintang 8 kalau bisnis ini mudah. Tapi dibilang sulit, enggak juga. Kenapa? Karena masih ada yang lebih sulit. Di luar sana sulit sekali, ya. Contoh misalnya, saya mengambil contoh misalnya Anda mau jadi eksportir lah, ya kan? Itu kan enggak sederhana kita. Ya, Anda harus macam-macam. Saya aja enggak tahu caranya gimana untuk jadi eksportir itu. Ya, untuk ekspor impor. Paling tidak kursus dulu, kursus eksim. Minimal 6 bulan, jutaan bayarnya, hanya untuk supaya dia mengerti bagaimana cara ekspor impor. Nah, kemudian setelah dia selesai kursus,
Apakah dia dengan segera bisa langsung jadi eksportir? Belum tentu, ya kan? Nah, yang seperti itu orang mau lakukan. Ya, yang sulit-sulit, saya juga heran. Saya presentasi teman saya, bentar ya, ini ada proyek, ini nilainya miliaran, nanti dululah bisnis kamu. Padahal belum tentu juga gitu. Nah, padahal saya tahu dia tuh uangnya juga pas-pasan. Nah, ketika ditawarin proyek yang miliaran, dia segera mau. Ya, dari mana uangnya? Tenang aja, saya masih punya tanah. Banyak kan yang melakukan seperti itu? Ya, ini ada proyek ini begini, tapi modalnya sekian. Mati-matian dicari Bapak Ibu. Padahal belum tentu juga. Berapa banyak usaha konvensional yang bangkrut? Berapa banyak usaha konvensional yang kena tipu Bapak Ibu? Ya, tapi mereka tetap melakukan. Entah kenapa, saya heran. Ditawari yang mudah nggak mau. Ditawari yang sulit, orang malah mau. Yang caranya mungkin kita juga nggak. Jadi, nah herannya juga. Kenapa ketika saya ajak teman saya yang mereka berada di bisnis-bisnis yang sulit, ya, begitu ada yang bintang 8, ih, kok bisa berhasil ya? Hebat sekali. Saya malah heran. Terbalik, seharusnya saya yang bilang, kok bisa berhasil ya mereka? Hebat sekali gitu. Yang mereka sulit bisa berhasil, mereka yang hebat sebenarnya kan? Nah, kita sederhana berhasil wajar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, terbalik gitu loh. Nah, jadi kalau gitu kita gini aja. Kita bilang dengan Pak Luis, kita tiar sini sulit-sulitin aja lah. Ya, biar semua orang mau. Joinnya jangan 2 juta, 100 juta gitu. Ya. Kan mau yang sulit. Ya, ya bisa jadi Bapak Ibu. Kalau 100 juta berarti yang masuk pasti serius. Nggak merugi 100 juta kan gitu. Ya, intermezzo aja ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, saya juga bisnis kita ini sudah luar biasa sekali ya. Jadi kalau Anda masih main-main lagi, masih cari-cari usaha di luar, coba lagi ini, nanti dulu lah ini, ya kita coba dulu yang lain. Sudahlah. Ya, fokus saja di bisnis ini. Ya, banyak orang yang sudah ketipu, yang sudah ya mengalami banyak sekali lah masalah di bisnis seperti itu. Ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, dulu waktu kami OPP, ya, saya membuktikan bisnis sederhana. Nah, waktu kami OPP, dulu lah waktu masih bintang 3, bintang 4 gitu, itu masih di ruko. Ya, di ruko. Kemudian di sebelahnya itu ada apotik Bapak Ibu, ada apotik. Ya, apotik itu apa ya? Apotik, namanya Apotik Kalimas, Jalan Setiabudi, Medan. Nah, apotiknya itu laku sekali. Omsetnya bisa 40 sampai 50 juta setiap hari. Nah, obat itu ada yang ilegal segala macam, untungnya besar dia. Gara-gara dia punya apotik itu, dia bisa bangun rumah sakit Bapak Ibu. Hebat nggak tuh? Ya, jadi dia selalu nimbrung ke kita. Asal kita udah COP, dia kumpul-kumpul, dia bilang, gini, gimana caranya supaya usaha saya punya sistem? Soalnya saya semakin laku, semakin pusing kepala saya. Semakin saya nggak percaya dengan orang lain, semakin saya nggak bisa tidur. Ya, saya stres sekali. Coba buat sistem, pikirkanlah. Berapapun harganya saya bayar, mau pakai komputer saya segala macam, yang penting saya bisa tidak selama-lamanya di apotek saya. Ya jelas nggak bisa. Konvensional aja. Ya kan memang nggak bisa gitu. Nah, akhirnya apa? Dia cerita, ya. Kami bilang gini, Bapak kan sudah sukses. Itu kan luar biasa Pak, omset 50 juta satu hari. Itu berapa keuntungannya? Ya kan? Iya, saya membangun bisnis ini tahu. 10 tahun saya berintis dari nol, 10 tahun tidak pernah ikut acara keluarga. Sampai kami dikucilkan dari keluarga. Itu yang dia bilang Bapak Ibu. Ya, ada harisan enggak ikut, ada kumpul-kumpul enggak ikut. Ya, makan berhemat. Nah, kita ada VS. Bentar Pak, di kampung saya sunatan massal ini soalnya. Ya, gimana coba? Paling-paling Anda nggak usah hadirin 2 tahun. Ya, yang mahasiswa ada konser dangdut Pak di kampus. Entar aja lah VS-nya, kan setiap 2 bulan sekali. Ya, itu 10 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mau lakukan. Sangat terbalik dengan bisnis kita. Makin rame makin pusing. Kita makin rame makin pasif income enggak? Ya, luar biasa bisnis ini. Ya. Masa masih mau main-main lagi di bisnis ini? Ya, Anda mau membuktikan apa? Membuktikan di luar sana lebih baik? Ya, Anda simpan dulu pikiran itu. Ya, Anda coba aja dulu bisnis dengan serius sampai berhasil. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini langkah yang apa tadi? Ada yang benar, ada yang salah. Nah, kemudian juga seperti ini Bapak Ibu. Taruhlah Anda sudah melakukan bisnis ini. Nah, tindakan ini juga berkaitan dengan sikap Bapak Ibu. Dengan sikap.
Nah, maksud saya seperti ini. Saya pernah tempah lemari, ya, pernah tempah lemari. Di situ ada toko A, ada toko B. Toko B ini laku sekali, ya. Toko A kurang. Nah, jadi saya ke tempat toko B. Saya heran, kenapa gitu? Kata istri saya, di sana aja, di sana itu laku, di sana itu rame orangnya, ya. Jadi saya pikir enggak, sama aja, ya. Hasilnya sama, bahannya sama, mutunya sama, ya. Yang dijual sama, tapi kenapa si A laku, si A nggak laku, si B laku? Ternyata sikapnya yang berbeda, ya. Sikapnya yang berbeda. Yang dijual sama, bahannya sama, kualitasnya sama. Sikapnya yang berbeda. Di sana, ketika kita datang, ya, mau apa Pak? Oh, mau tempah lemari. Ya gimana? Yang ini, oh nggak bisa Pak gini. Ini harga, oh ya segini. Ya udah kalau nggak mau. Ya, kalau di sana gimana Pak? Duduk dulu Pak, duduk. Ya, teh botol keluar, teh botol seperti itu. Ya kan? Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Ya saya mau nempah lemari. Oh bisa Pak, ini ada model-modelnya. Ya kan? Pak pilih yang mana? Oh yang seperti ini. Oh jangan yang itu Pak. Itu kalau sekarang sudah ketinggalan zaman. Ya. Jadi dilayani Bapak Ibu. Ternyata itu yang membuat berbeda. Sikapnya yang berbeda. Demikian juga di bisnis ini. Semua kita tahu nggak 7 langkah? Tahu. Ya kan? Tapi kenapa ada yang berhasil, ada yang gagal? Sikapnya yang berbeda, benar nggak? Nah, jadi ya banyaklah contoh-contoh seperti itu. Nah, misalnya apa ya? Contohnya misalnya bagaimana presentasi tadi? Nah, itu seperti itu misalnya. Bagaimana Anda menyikapi presentasi tadi? Ya, apakah Anda menganggap bahwasannya presentasi menjadi beban, atau Anda menganggap presentasi itu sebagai memang satu yang harus dilakukan? Ya, karena itulah pekerjaan EBS ini. Atau bagaimana sikap Anda tentang edifikasi misalnya? Apakah edifikasi itu dibuat-buat saja? Edifikasi kan dibuat-buat aja, ya supaya ya sekedarlah hanya untuk ya supaya namanya upline kita hargai seperti itu, edifikasi. Atau Anda memandang, Anda bersikap bahwasannya edifikasi itu penting sekali, bahwa inilah ruh di bisnis ini, ya inilah yang buat orang bisa berhasil. Ya terus terang, 7 langkah itu bisa ditiru. Multi level lain juga bisa niru 7 langkah. Dia datang aja ke OPP kita. Oh 7 langkah, gampang. Besok dia tiru di OPP dia, di presentasi dia. Tetapi edifikasi, no cross learning, ya konsultasi bisa nggak ditiru? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu dilakukan dengan hati, Bapak Ibu. Ya, dilakukan dengan hati. Mereka nggak ngerti itu yang namanya edifikasi, no cross learning, nggak ngerti. Mereka hanya tiru 7 langkah, tapi mereka tidak tahu ruhnya di mana. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, bagaimana tentang edifikasi tadi? Apakah Anda memang menganggap itu sesuatu yang sangat penting sekali dan harus dilakukan dengan ikhlas, Bapak Ibu? Atau Anda menuntut edifikasi? Edifikasi saya dong, saya kan upline. Atau seperti itu. Nah, kemudian jadi begini, edifikasi itu memberi Bapak Ibu. Ya, memberi. Anda beri, nggak peduli apakah Anda menerima atau tidak. Tapi yang penting Anda beri edifikasi ke semua orang, ke downline Anda, ke upline Anda, ke crossline Anda. Anda akan menerima juga nanti. Ya, jangan hanya menuntut Bapak Ibu. Nah, jadi itu kan tergantung bagaimana sikapnya. Nah, bagaimana dengan alat bantu misalnya? Apakah Anda memandang alat bantu? Alat bantu sekedar aja lah, ya. Orang saya nggak pakai alat bantu juga kemarin tuh bisa joinin orang 6, ya. Nggak usah baca buku juga saya baru presentasi orang itu join. Padahal kalau baca buku habis itu nggak ada yang belum tentu orang join kan? Ada nggak kejadian? Anda baca buku, setiap baca buku ketok pintu rumah Anda, Pak saya mau join, nggak kan? Jadi nggak penting baca buku, ya. Apakah Anda bersikap seperti itu dengan alat bantu? Ya, atau Anda mengatakan, oh ya alat bantu penting, ya, karena Anda mengerti tentang duplikasinya kuat sekali dengan alat bantu, maka Anda promosikan mati-matian. Jadi tergantung sikap, ya. Ngomong-ngomong buku Bapak Ibu, ya, itu kalau di kuadrannya, ya mungkin kan itu kegiatan baca buku itu kegiatan yang penting tapi tidak mendesak, kan gitu kan? Ya, kegiatan yang penting tidak mendesak. Nah itu baca buku, karena kegiatan itu
tidak mendesak, banyak orang tidak mau melakukannya. Nanti-nanti aja gitu. Ya, apakah Anda bersikap seperti itu? Nah, kapan itu buku dibutuhkan? Ketika kita mengalami banyak sekali masalah. Disitulah dia dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, jadi nggak mungkin begitu Anda menghadapi segala macam masalah menyerang Anda, baru buru-buru baca buku dulu ah. Nggak bisa. Baca buku. Nanti diperlukannya. Tapi Anda perlu tahu dulu sekarang. Ketika apa? Contoh seperti saya tadi ketika mengalami masalah-masalah itu. Ya, untung saya tahu ternyata orang sukses itu memang gagal dulu. Itu saya tahu dari buku. Oh, kalau gitu saya gagal, oh nanti saya sukses. Saya bangkit lagi. Ya kan? Coba saya nggak pernah baca buku. Begitu ada masalah, udah langsung aja nggak usah jalankan misi lagi. Nah, kemudian apa lagi misalnya? Ya, pertemuan misalnya. Ya, pertemuan. Bagaimana sikap Anda tentang pertemuan? Ya, apakah Anda kalau datang pertemuan cuma nyetor muka dengan upline supaya nampak di pertemuan? Apakah Anda bersikap seperti itu? Atau Anda ke pertemuan cuma Cuma datang ke pertemuan kalau ada prospek Anda yang datang pertemuan? Ya, atau sikap Anda seperti itu? Ya, jadi semua tergantung sikap. Ya, caranya sama, sikapnya yang berbeda. Ya, atau ada juga yang mengatakan seperti ini, yang berpikir seperti ini atau bersikap seperti ini. Ya, saya lebih penting ya memprospek orang daripada hadir pertemuan. Ada yang seperti itu kan? Pentingan prospek Pak daripada pertemuan. Ya, banyak seperti itu. Nah, sekarang saya bilang, kalau Anda prospek 1000 orang belum tentu Anda jadi diamond. Tapi kalau Anda hadir 1000 kali pertemuan, Anda pasti jadi diamond. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi masalahnya sikap. Bagaimana dengan konsultasi? Apakah konsultasi Anda merasa konsultasi hanya untuk meminta persetujuan saja dari upline Anda? Kalau upline nggak setuju, ya, maka dia tidak melakukan hasil konsultasinya. Atau Anda nggak mau konsultasi sekedar saja, laporan bulanan. Ya, hanya sekedar laporan bulanan, tidak ada goals apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tergantung sikapnya. Ya, ini bahaya Bapak Ibu. Ya, bahaya sekali. Kita salah bersikap, maka salahlah hasil dari BS ini. Nah, kita sudah tahu lah bahwasannya sikap itu kan 95%. Ya, jadi hari ini ya itu aja dulu kita bahas sementara setelah keyakinan sikapnya 95% ini. Ya, jadi yang lain itu teknis. Ya, tapi bagaimana kita bersikap? Ya, oke. Konsultasi tadi misalnya, apakah Anda berpikir bahwasannya Anda nggak perlu konsultasi, Anda nggak perlu upline Anda? Ya, karena Anda apa? Anda merasa sudah lebih hebat dari upline Anda mungkin. Ya, apakah Anda bersikap seperti itu? Ah, saya kan udah lebih hebat dari upline saya. Ngapain konsultasi dengan dia? Nah, sekali lagi sikap Bapak Ibu. Nah, terus terang, misalnya kalau misalnya petenis katakan seperti itu, petenis ranking 1-10, kira-kira kemampuannya sama nggak? Kemampuannya sama itu kurang lebih. Kalau sudah tingkat dunia 1-10 itu sama kemampuannya. Nah, masalahnya kenapa yang satu ranking 1 ada ranking 2, ranking 10? Karena sikapnya yang berbeda. Petenis yang ranking 10 latihannya seperti apa? Yang nomor 1 seperti apa latihannya? Ya kan? Yang nomor 2 bagaimana disiplinnya? Ya, jadi sikapnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sikap Anda tentang goals? Ya, apakah Anda sungguh-sungguh dengan goals Anda? Apakah benar-benar Anda mengejar goals Anda? Atau Anda hanya sekedar saja buat goalsnya? Atau Anda merasa takut? Atau sikap Anda, saya takut buat goals. Kenapa? Ya, karena kalau nggak tercapai saya jadinya patah semangat. Mungkin seperti itu, ya kan? Nah, atau Anda bersikap tidak peduli. Saya harus kejar mati-matian goal saya. Kalau tidak tercapai, saya ulangi lagi bulan depannya. Ya, atau sikapnya seperti itu. Ya. Nah, jadi banyak hal Bapak Ibu, ya banyak hal tentang sikap. Nah, jadi kemari kalau contohin sesuatu itu banyak sekali. Ya, nanti jadi intinya adalah masalah sikapnya. Nah, kemudian seandainya Bapak Ibu, ya seandainya Anda sudah melakukan semuanya, ya Anda sudah melakukan semuanya, ya dengan benar, ya dengan baik sekali, ya kemudian dengan sungguh-sungguh, ya dengan sikap yang baik, dan masalahnya adalah seberapa banyak grup Anda yang menduplikasikannya. Itu dia. Anda sudah benar melakukannya, Anda sudah bertindak baik, bagus sekali, benar, sikapnya bagus, ya kemudian tindakannya bagus, sudah Anda lakukan semuanya, keyakinan Anda meningkat, ya potensi Anda keluar, tindakannya benar, hasilnya besar. Nah, kemudian
seberapa banyak orang yang menduplikasi Anda. Itu lagi yang jadi masalah. Karena kita tahu bisnis ini bisa berjalan kalau banyak orang yang menduplikasi kita. Oke, Anda sudah melakukan semuanya, duplikasi. Nah sekarang Anda kalau baca buku Business School, pernah kan? Kalau tidak salah di halaman 39 gitu. Ya, hukum Melkap, ya pasti Anda pernah baca. Nah kita hanya mengulang saja untuk mengingat kembali. Nah di situ dikatakan bahwasannya nilai bisnis, ya nilai bisnis jaringan sama dengan jumlah pengguna pangkat 2 kan gitu kan rumusnya. Itu nilai bisnis jaringan seperti itu. Nah bisnis apapun yang sifatnya jaringan, ya bisnis kita bisnis jaringan. Nah di buku ini contohkan telepon, ya kan telepon. Nah kalau telepon, ya nilai bisnisnya seperti apa kalau misalnya penggunanya 1, berarti 1 kuadrat. Ya, kalau yang beli telepon di dunia cuma 1 orang, maka 1 pangkat 1 sama dengan 1. Itulah nilai bisnisnya. Kenapa? Karena nggak bisa telepon-teleponan. Ya, yang punya cuma 1 orang, mau telepon sama siapa? Jadi tidak punya nilai bisnis. Dicontohkan lagi waktu itu fax di situ di buku itu. Ya, fax. Ketika diciptakan fax, orang pada ketawa semua. Yang mana mungkin ini fax? Ya, orang pakai telepon aja udah nyampe, pakai telegram segala macam. Nah ini fax. Ya, terakhirnya semua orang sepele. Nggak mungkin laku ini fax. Tetapi sekarang setiap kantor pasti punya fax, benar nggak? Ya, kenapa? Hukum jaringannya jalan. Ya, nilai bisnisnya jadi meningkat. Nah, kenapa? Karena begitu yang pakai fax atau telepon itu sudah meningkat menjadi 2 orang, maka 2 pangkat 2, 4 sudah mulai punya nilai bisnis. Kalau 10 ya kelipatannya seterusnya. Kalau 100 ya seterusnya 10.000 ya seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan bisnis kita? Ya, kaitannya dengan bisnis kita ya sama. Kalau Anda yang melakukan sendiri dengan benar, dengan baik segala macam, nilai bisnis Anda 1 kuadrat, 1. Kalau 2 orang menduplikasi Anda, ya 2 itulah nilai bisnis Anda, 4. Ya, kalau 10, 100 itulah nilai bisnis Anda. Anda memperbesar nilai bisnis Anda, perbanyak orang yang menduplikasikan Anda, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, duplikasi kembali kaset lagi. Jadi kalau kita mau cerita apapun, ya kembalinya ke situ juga. Diputer-puter ya di situ juga gitu. Ya kembali duplikasi seperti itu. Nah, jadi tergantung sikapnya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mau punya sebuah cerita Bapak Ibu. Ya, sebuah cerita. Nah, sebuah cerita tentang duplikasi. Ini entah cerita nyata atau cerita bohongan saya nggak tahu, tetapi sepertinya nyata. Di Cina sana itu ada katanya seorang janda. Anaknya 9. Hidupnya miskin, ya, hidupnya miskin. Makanan kesukaan keluarga mereka itu udang, Bapak Ibu. Ya, makanan suka sekali makan udang. Nah, tetapi ibunya nggak mampu beli udang setiap hari untuk makan anak-anaknya. Nggak sanggup. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia beli udang, dibagi anak dulu daging-dagingnya. Udah makan anaknya, tinggal sisa-sisa kepalanya, ya, ekornya itu dia makan. Bertahun-tahun seperti itu, saking sayangnya sama anaknya. Ya, bertahun-tahun seperti itu dan itu dilihat oleh anak-anaknya. Nah, begitu mereka sudah dewasa, mereka pergi merantau, ya. Pergi merantau dan sukses. Ya, mereka sukses. Nah, setelah sukses, maka dikoordinir dari anak yang tertua. Wahai saudara-saudaraku, kita kan sudah sukses di perantauan. Nah, saatnya kita ingin menyenangkan hati ibu kita. Ya, bagaimana caranya? Oh, kita ingat, ibu itu kan enaknya dia sukanya makan udang kita satu keluarga kita. Ya, oke kita masak udang, rame-rame pulang kampung, ya, maka dihidang sama ibu, kami beri hadiah, ibunya terharu, aduh anakku ternyata masih ingat juga dengan saya, ini bu makanan kesukaan keluarga kita, dibagiin, seret, mereka makan, ibunya dikasih kepala udang Bapak Ibu, ya, dikasih kepala udang, nangis ibunya, kurang ajar kalian semua, dari kecil kalian sudah saya kasih daging, ya, sudah kaya, ya, saya tetap makan kepala udang. Ya, jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, apa maksudnya? Ya, karena sang ibu tadi sudah memperlihatkan, ya, dia makan kepalanya bertahun-tahun, anaknya makan dagingnya, bertahun-tahun seperti itu. Anaknya pikir ibunya suka makan kepala udang. Ya, padahal nggak punya uang lagi demi anak-anaknya. Kita pun demikian. Duplikasi yang benar Bapak Ibu. Ya, kalau Anda melakukan duplikasi yang salah, Anda panen kepala udang semuanya. Karena orang melakukan apa yang dia lihat. Yang Anda lakukan itu dia lihat, dia tiru lagi. Ya, itu yang terekam. Oh, ibuku suka udang. Dia nggak tahu alasannya karena ibunya nggak punya uang. Ya,
ibunya karena sayang gitu loh dengan anaknya ya. Ya, jadi Anda jangan jadi leader yang baik. Jangan jadi upline yang baik. Jadi upline yang benar. Baik belum tentu benar, ya kan? Event planners, IM, ya. Ikut IM, syaratnya dimulai presentasi. Saya tinggal satu lagi, tanggung 14. Oke, gampang, masuk aja. Itu upline yang baik. Sayang sama downline-nya. Ya, sayang sekali soalnya. Asal komplain dilayani. Iya, kata Pak Purno, minta tak bantuin komplain ya ke upline. Ya, bukan malah dihandle jadi positif, tapi malah dibantuin komplainnya gitu. Ya, karena sayang sama downline-nya. Grup saya ada seperti itu, Pak. Ya, kalau dia mengeluh nggak ada uang gitu ya. Ngebeli netpi misalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Banyak di situ. Ya jadi jangan jadi upline yang baik tapi jadi upline yang benar. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya pernah mengalami ya kehancuran gara-gara upline-nya terlalu baik. Iya, hancur benar. Sampai dia tuh ngotot. Saya nggak tahu prinsipnya apa, ya. Selalu membela downline-nya, dibelain terus. Jadi upline-nya jadi seneng gitu dengan dia. Jadi seneng sikit-sikit ngadu ke dia, ya. Jadi entah sistem manajemen mana yang dia pakai, mungkin dia melindungi gitu. Sifatnya kebapakan menyayangi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin karena dia memang salah seorang pemimpin di perusahaan. Ya, jadi mungkin itu konsep di perusahaan dia mungkin dibawanya ke sini gitu, ya. Dan akhirnya itu gak ada yang benar jadi jalannya, nggak netpi, nggak apa-apa, kasihan seperti itu. Jadi banyak hal seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya pikir apapun yang kita lakukan, ya saya hanya mengatakan pada downline saya, kalau mau berhasil, ya rumusnya cuma sedikit aja, ya. Yaitu apa? Hanya satu kalimat Bapak Ibu. Lakukan misi ini secara konsisten, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, apapun yang terjadi. Itu kalimatnya. Ya, apapun yang terjadi. Ya, itu yang selalu saya katakan pada downline saya. Nah, kenapa? Banyak orang yang tidak bersedia dengan apapun yang terjadi ini. Nah, itu yang nggak bersedia. Ada kecualinya. Oke Pak, saya mau sukses, tetapi kalau misalnya apa? Misalnya sekarang kan istri saya lagi hamil, ya. Jadi susah Pak saya presentasinya. Tidak apapun yang terjadi. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, saya pikir saya akhiri sampai di sini saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.